selamat datang di Cerita Maya bersama aku, Maya. Kali ini aku akan bawain cerita tentang kisah horor yang legendaris banget yang ada di Kota Malang. Buat kalian warga masyarakat Malang dan buat kalian yang pernah kuliah di Malang atau pernah tinggal di Malang atau pernah main di Malang, harus simak kisah ini. Apa itu? Ya, cerita yang pertama adalah kisah hantu paling legendaris di Hotel Niagara yang ada di Malang. Ini udah jadi pengetahuan umum. Jadi semuanya udah pada tahu, bukan hanya masyarakat Indonesia tapi sampai luar negeri. Konon kabarnya bahkan pelancong-pelancong yang datang ke Indonesia, mereka berasal dari luar negeri itu sengaja menginap di hotel tersebut hanya untuk menyaksikan sendiri bagaimana kisah mistis tersebut terjadi. Jadi memang mereka pengen nginep di situ buat ngebuktiin bener apa enggak sih rumor yang beredar tentang hotel tersebut. Nah, kita langsung aja simak cerita lengkapnya dan selamat mendengarkan. Hotel Niagara yang berada di Kota Malang tersebut sudah dibangun sejak tahun 1918. Hotel yang usianya udah hampir ratusan tahun ini mempertahankan bentuknya yang sangat kuno. Jadi dia nggak pengen merombak gitu loh guys. Hotel yang terdiri dari 5 lantai ini, dia berwarna pink, itu menyimpan kisah horor yang sangat legendaris. Wajar saja karena bangunan ini merupakan saksi dari kejadian ratusan tahun yang silam. Nah, apa aja kisah horornya? Yuk kita simak. Nomor 1, sosok penampakan Noni Belanda. Penampakan Noni Belanda ini sering berada di lantai 3. Meskipun angker, hotel ini nggak pernah sepi dari pengunjung. Jadi setiap saat selalu ramai. Penampakan Noni Belanda ini dialami oleh rombongan turis. Sehingga turis tersebut memberi panggilan buat Noni yang menampakkan diri ini dengan sebutan Three Beautiful Ghost Hotel. Rombongan turis ini menginap buat 5 hari di hotel tersebut rencananya. Namun, pada hari pertama seorang turis berjalan menuju lorong. Kemudian terdengar suara aneh di salah satu kamar. Turis ini penasaran, kemudian mendekati kamar tersebut. Namun ketika didekati, suaranya justru menghilang. Tapi dia dikejutkan oleh penampakan Noni Belanda. Di hari yang kedua, dia kembali dikejutkan oleh penampakan Noni Belanda yang wajahnya sangat pucat di dekat kamarnya. Sampai akhirnya, salah seorang dari 5 orang turis yang menyewa hotel ini mengajak semua temannya untuk pindah hotel karena dia sangat ketakutan. Jadi selama 2 hari berturut-turut dia melihat penampakan hantu yang ada di hotel tersebut. Sementara temannya yang lain nggak ngeliat. Jadi dia sendiri dong yang ketakutan. Cuman dia berhasil meyakinkan teman-temannya dan akhirnya mereka pindah hotel. Nomor 2, kamar yang disediakan khusus untuk makhluk halus. Keangkeran hotel ini ternyata menarik perhatian 2 orang bersaudara. 2 orang bersaudara ini akhirnya pengen membuktikan dan dia memutuskan untuk menginap di Hotel Niagara. Sayangnya, saat melakukan pemesanan, resepsionis hotel mengatakan hanya ada 1 kamar yang tersisa untuk disewakan. Akhirnya 2 pemuda ini menyewa kamar tersebut dan diantarkan oleh resepsionis menuju kamar yang disewanya. Anehnya, di sepanjang lorong hotel tersebut tidak ada satupun dia menjumpai orang yang menginap di hotel tersebut. Sebagian kamar pun terbuka dan kosong. Jadi rumornya ada hari-hari tertentu di mana hotel tersebut tidak boleh menyewakan kamar-kamar tertentu untuk pengunjung. Konon kabarnya kamar-kamar tersebut memang digunakan untuk makhluk halus. Dan selama perjalanan menuju kamar, 2 pemuda ini merasakan aura negatif yang sangat kental. Yang ketiga adalah bunyi ketukan pintu. Kali ini pengalaman misteri bunyi ketukan pintu yang dialami oleh seorang turis lokal yang berlibur di Malang pada tahun 2008. Kebetulan pria ini memilih Hotel Niagara untuk bermalam karena dia menemukan bahwa Hotel Niagara adalah tempat terdekat buat dia menginap setelah dia kecapean berkeliling Kota Malang. Jadi kebetulan aja dia itu
waktu abis capek, abis jalan-jalan, dia ngelihat ada hotel Niagara, jadi dia memutuskan untuk menginap di situ tanpa pikir panjang. Jadi bukan sengaja dia booking jauh-jauh hari itu hotel, bukan ya. Dia sepintas lewat doang dan kebetulan aja dia nginep di situ gitu. Meskipun dari awal dia melihat hotel itu dia udah merasakan hal yang negatif dan juga horor, tapi dia nekat untuk menyewa hotel tersebut karena dia udah sangat capek. Saat menuju kamar, pria ini makin merasakan keangkeran dengan suasana yang begitu mencekam. Karena saat itu hotel kebetulan sedang sangat sepi pengunjung. Jadi mungkin hanya dia satu-satunya penyewa yang ada di hotel tersebut. Kemudian saat akan tidur, pria ini dikagetkan oleh suara ketukan pintu yang berlangsung terus-menerus. Dia berpikir itu adalah ketukan pintu dari petugas hotel. Namun ketika dia membuka pintu, ternyata tidak ada siapapun yang ada di balik pintu tersebut. Kemudian dia sengaja ngelihat jam dan ternyata jam sudah menunjukkan waktu dini hari. Lalu pria itu kembali menuju ke kasurnya untuk tidur. Namun ketika dia sudah sampai kasur, dia udah rebahan nih, kedengeran lagi suara ketukan pintu. Sekali lagi dia membuka pintu kamar. Namun ternyata ketukan itu muncul dari pintu yang sudah sedikit terbuka. Jadi bukan di kamarnya tapi di kamar sebelahnya. Mungkin depan-depanan gitu ya kamarnya. Jadi dia bisa ngeliat bahwa kondisi pintunya udah sedikit terbuka dan suara ketukan itu berasal dari pintu itu. Oke, kita lanjut di cerita yang keempat. Ada makam yang terletak di bawah lantai. Oh my god. Kalian lihat aja deh, foto-fotonya aja kayak gini nih. Nih, aku kasih lihat foto-fotonya buat kalian dulu ya. Mitosnya hotel kuno ini udah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Ya iyalah, dari tahun 1918 otomatis saat itu Indonesia masih dijajah sama Belanda ya. Jadi hotel ini udah ada. Dan konon kabarnya hotel ini pernah dijadikan lokasi pembantaian. Wow. Dan hotel ini ternyata juga memiliki ruang bawah tanah yang diduga sebagai tempat penyimpanan mayat korban pembantaian. Sehingga aura yang keluar dari ruang bawah tanah ini bisa membuat bulu kuduk kamu merinding. Dan sering terlihat sosok penampakan dengan badan yang berlumur darah. Sosok hantu itu dipercaya adalah korban yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh penjajah. Dan cerita yang kelima adalah kisah seorang gadis yang gantung diri dari jendela. Jadi di hotel itu pernah ada seorang gadis yang gantung diri di jendela. Kisah tentang seorang wanita yang gantung diri ini terjadi di lantai 4 dan dilakukan oleh wanita Belanda pada zaman itu. Jadi dugaan bunuh dirinya si wanita ini karena dia kesal melihat suaminya selingkuh dengan wanita lain. Jadi ini kejadiannya pada zaman penjajahan juga ya. Setelah kejadian tersebut terjadi, Hotel Niagara ini sempat berhenti operasionalnya selama beberapa hari setelah kejadian itu. Ya kalau misalnya kalian aja ngebayangin ada orang gantung diri di suatu lokasi yang di dekat kalian, kalian pasti serem juga kalau mau mendekati lokasi tersebut ya kan. Jadi awalnya pihak hotel ini pengen nutupin kejadian tersebut biar nggak diketahui oleh warga sekitar. Cuman ternyata mereka gagal. Karena ada beberapa saksi mata dan tentu saja orang itu dari mulut ke mulut dan akhirnya gosipnya cepet banget. Menurut pengakuan warga sekitar, mereka juga sering melihat penampakan hantu aneh yang ada di salah satu jendela di lantai 4. Kadang ada sosok wanita dengan wajah mengerikan menggantungkan dirinya di lantai 4 di jendela tersebut. Jadi begitulah kisah-kisah horor yang terjadi di Hotel Niagara ini, dan ini didapatkan melalui pengakuan wisatawan yang sempat menginap dan juga warga sekitar yang ada di kisaran hotel tersebut. Meskipun banyak kejadian horor yang mungkin gak kamu percaya,
Gak ada salahnya dong kita selalu harus santun dimanapun kita berada. Karena bisa dipastikan selalu akan ada sosok makhluk tak kasat mata yang menghuni tempat tersebut tanpa kita sadari. Jadi nggak perlu takut kalau mau menginap di Hotel Niagara ini, karena hotel ini pun selalu ramai kapanpun. Dan hotel ini tetap mempertahankan sisi klasiknya. Jadi kalau kalian penyuka hal-hal klasik, suka lokasi-lokasi yang bangunannya udah tua-tua banget, ini hotel cocok banget buat kalian. Karena walaupun ini tua, tapi kondisinya masih terawat dengan baik. Lihat aja ya, tadi foto-fotonya mulai dari kusen kayunya, jendelanya, sampai pintunya pun masih model zaman kayak zaman penjajahan dulu ya, masih zaman baheula banget. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nyaksiin Cerita Maya episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Juga kalian yang udah pernah nginep di hotel yang kita bahas hari ini, tolong ceritain di komen ya. Atau kalian juga pernah nginep di salah satu hotel yang ada di daerah kalian atau dimanapun, dan kalian juga mengalami kisah horor, kalian bisa share di komen. Atau kalian juga bisa DM ke Instagram cerita_Maya. Kalian bisa sharing ke aku kalau ceritanya menarik dan serem dan oke, bakal aku sajikan buat Cerita Maya episode berikutnya. Dan buat kalian jangan lupa nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapan video aku diupload. Pesan aku satu lagi, jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Dan sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye.